Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'iminal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di hari ke-12 di bulan yang mulia ini. Jangan kasih kendor ibadah kita, waktu begitu cepat berlalu. Surat Al-Mulk ayat yang ke-12 yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini, temanya adalah orang-orang yang khauf, yang takut kepada Rabb-nya walau tidak melihatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khauf, yang takut kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, yang tidak nampak oleh mereka, bagi mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat yang lalu, ayat tarhib, ayat ancaman, memberikan rasa yang takut kepada mereka yang mendengar dan tidak menggunakan akal dengan baik, ya, keadaan orang-orang yang celaka dan kafir. Ayat di atas menggambarkan tentang targhib, harapan, memberikan harapan baik kepada mereka yang khauf kepada Rabb-nya walaupun mereka tidak melihat Allah. Di ayat tersebut Allah menuturkan orang-orang yang beruntung dan berbakti. Ini adalah gaya bahasa Al-Quran, tidak hanya memberikan rasa ngeri dan ketakutan, tetapi diimbangi dengan memberikan harapan, yakni bahasa tarhib wa targhib, menakut-nakuti dan memberikan harapan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang khauf kepada Rabb-nya yang ghaib, ai yakhafuna rabbahum malam yarau, artinya mereka takut kepada Rabb mereka walaupun mereka tidak melihatnya. Wa yakufuna 'anil ma'asi, dan mereka menjauhkan diri dari maksiat. Talaban limaradatillah, mereka demikian itu demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa mereka yang takut, kata takut khauf di sini bukanlah sekedar rasa takut biasa, tetapi takut yang disertai dengan kesadaran, hormat dan pengawasan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun tetap yakin dan khauf kepadanya. Mereka tetap takut kepada Allah meskipun tidak dilihat oleh manusia, tidak ria, tidak karena pengawasan orang lain. Sementara Imam Asy'arawi menekankan bahwa khasyah adalah rasa takut yang lahir dari pengetahuan tentang keagungan Allah, kesadaran dan kekuasaan pengawasannya. Jadi bukan takut seperti takut kepada makhluk, tetapi takut yang mengandung cinta, pengagungan dan kepatuhan. Sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan takut kepada Allah meskipun tidak melihatnya, ini menunjukkan keimanan yang kuat terhadap al-ghaib. Beliau menekankan bahwa ukuran keimanan sejati adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah takut terhadap Allah yang gaib, yang belum terlihat, yakni di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang demikian dijelaskan pada kalimat berikutnya, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan, ai lahum 'indallahi maghfiratun 'azimatun lidzunubihim. Bagi mereka di sisi Allah memperoleh ampunan yang besar atas segala dosa-dosa mereka. Wa thawabun jazilun la ya'lamu qadrahu
ghairullahi ta'ala, dan mereka mendapat pahala yang agung yang tidak seorang pun mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa di ayat ini menggunakan kata ampunan terlebih dahulu kemudian diberikan pahala yang besar? Imam Mutawali Asy-Syarawi menjelaskan, karena manusia itu pasti kekurangan, memiliki dosa. Yang menyelamatkan bukan sekedar amal dia, akan tetapi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian mendapatkan pahala. Urutan ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada makhluknya. Ajrun kabir, pahala yang besar. Besar di sini dikarenakan datang dari Allah yang maha besar. Balasan itu tidak terbatas dan tidak sebanding dengan amal manusia yang sangat terbatas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah makna surat Al-Mulk ayat yang ke-12, gambaran keimanan seorang mukmin yang terlahir dari kesadaran, takut yang lahir dari ma'rifat, keimanan sejati seorang mukmin. Kelak mukmin yang demikian akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua mendapatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.